Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat hari ini, saya mau mengajak kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati ibadah di mana Tuhan hadir melawat setiap kita. Mari, dimanapun saudara berada, angkatlah tanganmu. Kita mau memuji, menyembah Dia. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu biarlah menjamah setiap kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami bawa pujian kami. Haleluya. Oh, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini, yang merindukan hadirat-Mu, yang merindukan lawatan-Mu dan kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan membebaskan setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memerdekakan setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Hadir Tuhan, hadir Tuhan, melawat kami semua. Ya Roh Kudus penuhi, ya Roh Kudus pimpin kami. Oh, haleluya. Engkau kudus, Engkau besar, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Oh, layak dipuji, layak disembah. Oh, nama di atas segala nama, nama yang kami tinggikan sekarang, nama yang berkuasa. Oh, amin, haleluya, glory bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menikmati ibadah yang diberkati hari ini Tuhan. Sekalipun secara online, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir mengurapi setiap kami. Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Jamalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kami. Engkau akan melakukan pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tim pujian dan penyembahan, pemain musik, bahkan semua yang terlibat, kami dapat melangsungkan ibadah online ini Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga, orang-orang muda dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, lawatlah mereka Tuhan. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus turun atas mereka. Haleluya. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah hari inilah ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau.
Bila kami terus berkobar-kobar, kami menyala-nyala di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami mau bawa pujian kami bagimu. Kami mau bawa penyembahan kami, korban syukur kami ke hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Engkau yang telah melawat, memberkati, memelihara hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan semuanya. Dan Engkau memimpin dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan hari ini berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah, sedang kita bangkit berdiri semua, amin. Saya percaya ada sukacita yang melimpah karena Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita umatnya. Mendidih di hati, haleluya. Engkau yang membuat kami bergirang ya Tuhan. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Amin. Mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Api Pantekosta ku punya. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin Tuhan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Biarlah terus menyala dalam hidup kami Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api kemuliaan-Mu Tuhan dicurahkan bagi kami Yesus. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah api kuasa-Nya menjamah umat-Nya. Haleluya. Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan-Nya. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih untuk curahan kuasa Roh Kudus-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami tidak pernah dibiarkan sendiri Tuhan. Sebab Engkau menyertai langkah kami, memegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Biar Engkau memenuhi setiap kami Tuhan, yang menantikan kuasa-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu bersekutu. Yes, amin. Dari kerinduan setiap Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku.
segala puji buat Engkau. Saat ini Tuhan, Engkau berkenan kiranya akan kami seluruhnya. Kami ingin sekali Tuhan memuji-muji nama-Mu. Engkau yang datang dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan Tuhan, saat ini kami memperingati hari di mana Engkau sudah datang dalam dunia ini dan Engkau naik ke surga, serta Engkau berjanji memberikan kuasa-Mu Tuhan. Hari Pantekosta, hari yang penuh dengan hikmat akal budi dari Engkau. Tuhan, Engkau berjanji kepada kami seluruhnya supaya kami yakin Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib demi kami, dan Engkau sudah naik ke surga. Engkau menyediakan tempat yang indah untuk kami. Dan Tuhan, kami boleh memperingati hari kenaikan Engkau. Tuhan, Engkau telah menyuruh murid-murid-Mu, anak-anak-Mu seluruhnya untuk berkumpul, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan, kalau hari Pantekosta itu sudah tiba, banyak Tuhan, orang-orang dari seluruh negeri itu datang kepada Engkau Tuhan. Dan mereka Tuhan mendengarkan suara dari Engkau Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Oh Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami datang kepada Engkau. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Engkau sudah datang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau telah menyediakan rumah yang indah di surga. Hari Pantekosta ini Tuhan, kami semuanya mengenang Tuhan, Engkau akan datang kembali. Namun Tuhan, Engkau Tuhan berkata bahwa banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Pilihlah kami semuanya Tuhan untuk mengenangkan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih. Kami menanti hari kedatangan Engkau yang kedua kalinya Tuhan. Engkau berjanji akan datang lagi dan Engkau menyediakan rumah yang indah untuk kami. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau menyertailah kami. Tuhan, Engkau memberkati hidup kami supaya kami ini Tuhan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Hari Pantekosta ini Tuhan, supaya boleh kami terima, kami mengerti Engkau Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup ini di dalam tangan-Mu. Engkau mau pakai seluruh kami umat Tuhan untuk kesaksian yang hidup bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau, supaya mereka Tuhan mendengarkan kesaksian-kesaksian kami, bersaksi tentang Engkau Tuhan Juru Selamat. Ya Tuhan, Engkau akan datang kembali dan menyediakan rumah yang indah untuk orang yang percaya kepada Engkau. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menolong kami semuanya yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seluruhnya yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari
Saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, kita buka Alkitab kita masing-masing dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kisah Rasul 2 ayat 2, saya bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu, saya mau mengulang sedikit saja dari renungan saya pada hari kemarin, ya, hari Sabtu, yang saya berikan pada saat mencari kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat yang baru kita baca, saudara, pada hari Pantekosta, 120 murid itu berkumpul di satu ruang, bukan gedung gereja sebenarnya. Belum ada gereja saat itu, saudara. Alkitab katakan bahwa mereka kumpul di ruangan yang di atas. Satu rumah bahkan disebut. Kisah Rasul 1 ayat 13 katakan ruang yang di atas yaitu di kota Yerusalem. Apa itu artinya Bapak Ibu? Roh Kudus hari Pantekosta yang pertama 2000 tahun yang lalu turun di rumah. Itu berarti bahwa Roh Kudus juga mau turun di rumah-rumah kita masing-masing. Amin. Roh Kudus bukan hanya mau bekerja dan bergerak di ibadah raya, di gereja. Waktu saudara semua umat berkumpul bersama-sama. Ya, tetapi kita melihat bahwa Roh Kudus itu turun di dalam rumah. Roh Kudus pertama kali dicurahkan pada hari Pantekosta bukan di gereja, saudara. Ya, tapi di sebuah rumah. Di kamar loteng yang di atas. Berarti, saudara, percayalah bahwa bukan cuma di gereja, tapi di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara percaya, dia mau hadir, dia mau turun, dia mau datang, dia mau memberkati saudara, dia mau memenuhi seluruh rumah kita, dikatakan. Haleluya. Nah, rumah dalam bahasa Greka di sini adalah oikos. Oikos. Oikos itu ternyata mempunyai 4 tingkat pengertian. Yang pertama, rumah atau oikos yang pertama itu berarti tempat tinggal saudara. Ya, rumah saudara. Alamat saudara secara fisik di mana saudara tinggal, di mana saudara hidup. Ya. Jadi saudara, rumah saudara bisa merupakan satu tempat yang saudara diberkati Tuhan, saudara punya rumah yang besar dengan kamar mungkin 5, 6 kamar, halaman luas saudara, ya, rumah mewah, puji Tuhan. Tapi mungkin ada di antara saudara yang pas-pasan, saudara ya. Tapi saudara punya rumah saudara punya cuma 2 kamar. Ya. Cuma 2 kamar aja, bahkan mungkin ada yang masih bujang. Boro-boro rumah ya, dia cuma nyewa 1 kamar aja. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus mau turun di dalam rumah kita masing-masing. Di tempat di mana saudara hidup. Di alamat saudara. Percayalah Roh Kudus mau turun di alamat rumah di mana saudara ada yang sekarang saudara sedang merayakan hari Pantekosta, hari ketuanan Roh Kudus. Itu yang pertama. Rumah yang kedua, oikos yang kedua itu berarti rumah tangga, keluarga. Ini bicara tentang hubungan-hubungan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami dengan istri. Hubungan orang tua dengan anak-anak. Pokoknya hubungan-hubungan di dalam keluarga. Semua anggota keluarga, om, tante, saudara, keponakan saudara. Itulah bahagian daripada keluarga, sebuah oikos. Roh Kudus dengan kata lain juga mau datang untuk mengisi, menghidupi hubungan-hubungan yang ada dalam rumah tangga. Hubungan pernikahan saudara. Nah saya sangat menyadari bahwa banyak rumah tangga sekarang sedang goyang. Ya, banyak tekanan yang menimpa rumah tangga. Tetapi saudara, Roh Kudus juga mau dicurahkan di level oikos yang kedua, yaitu dalam hubungan-hubungan family, hubungan rumah tangga. Mungkin ada rumah tangga yang sedang krisis sekarang ini. Hubungan suami istri sedang retak, orang tua anak, orang tua sedang dingin. Atau terkikis hubungan yang hangat itu perlahan-lahan. Nilai-nilai Kristen di dalamnya mulai hilang.
Nah, saya kira kita semua, setiap rumah tangga kita butuh disegarkan, butuh menerima kembali, saudara, urapan Roh Kudus yang turun memenuhi semua hubungan-hubungan yang ada dalam sebuah rumah tangga. Oikos yang ketiga, itu bicara tentang tempat kerja. Itu oikos juga, saudara, tempat di mana saudara bekerja. Jadi, gak kebetulan Tuhan menaruhkan saudara di tempat di mana saudara bekerja. Tuhan mau mengurapi pekerjaan saudara di tempat di mana saudara bekerja. Bukan cuma di dalam gereja Roh Kudus itu mau ada. Bukan cuma di rumah saudara. Bukan dalam hubungan rumah tangga yang mau dipulihkan juga. Tetapi saudara, Tuhan tertarik juga dengan tempat di mana saudara bekerja. Lingkungan kerja saudara. Nah, saya mengerti saudara, lingkungan kerjamu mungkin penuh dengan persaingan, bukan? Banyak persaingan yang kadang-kadang gak sehat, orang yang mungkin gak senang dengan saudara. Lingkungan kerja itu tidak selalu baik. Mungkin hal-hal yang gak benar, hal-hal yang jahat ditawarkan kepada saudara. Dan di tengah lingkungan kerja yang seperti itu, saudara ada di tengah-tengahnya. Saudara harus bercahaya sebagai anak-anak terang di tempat saudara bekerja. Saudara harus menjadi saksi di sana. Saudara harus menjadi terang dan garam. Dan Tuhan menaruh saudara di tempat kerja saudara agar saudara bersinar. Itu mungkin sebuah tempat yang gelap. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau beri Roh Kudusnya di oikos level yang ketiga. Di tempat kerjamu. Allah tertarik dengan tempat kerja saudara. Dan Dia mau mengurapi saudara, memberikan hikmat kepada saudara. Saudara bekerja, dan orang boleh melihat ada sesuatu yang lain di dalam kehidupan saudara. Oikos yang keempat adalah bicara tentang arena pengaruh saudara. Arena atau daerah atau lingkungan pengaruh. Saudara, percaya nggak bahwa saudara mempunyai lingkup pengaruh? Saudara mempunyai influence. Makanya anak-anak muda pakai istilah influencer. Dia kepengen menjadi pengaruh. Saudara sadar atau tidak sadar, kita punya pengaruh. Boleh pengaruh yang positif, bisa juga pengaruh yang negatif. Nah, seringkali kita mengecilkan pengaruh kita. Ibu-ibu dalam rumah tangga mungkin berpikir, ya apalah dampak kehidupan saya mah pengaruh apa yang saya mau berikan? Ya, nggak ada. Saya bukan orang besar, saya bukan orang-orang yang terkenal, yang mempunyai banyak pergaulan, yang mempunyai banyak teman dan sebagainya. Saudara mungkin berkata, apa iya saya punya pengaruh? Ya, nah saya mau katakan saudara, jangan saudara kecilkan aura pengaruh dalam hidup saudara. Ada penyelidikan begini saudara. Orang menyelidiki betul-betul nih. Ya, ada seorang yang dilihat kurang suka bergaul. Dia seperti nggak senang sama orang gitu saudara. Dia seperti banyak ngerem di kamar saudara. Dia jarang bergaul dengan orang. Dia kayak pertapa begitu. Senang sendirian. Ya Pak, ada ya orang-orang seperti itu saudara, nggak senang diganggu orang. Ya, dan dia seperti menarik diri dari masyarakat. Tapi menurut penelitian, ya, dalam kurun waktu 1 tahun setelah diselidiki, orang yang paling menarik diri sekalipun dari masyarakat ternyata bersentuhan dengan 50 orang yang berbeda. Itu dalam 1 tahun. Itu menurut penyelidikan. Orang yang paling merasa tidak punya pengaruh atau menarik diri bahkan daripada masyarakat, ternyata toh bersentuhan, tidak dapat melepaskan dirinya daripada orang-orang yang mungkin secara kebetulan datang dan bertemu dengan dia. Jadi saudara, jangan katakan saudara tidak punya pengaruh. Kita punya pengaruh. Ya, dalam 1 tahun masa saudara ngerem terus di kamar? Ya enggak lah. Ya kan kita juga kemana-mana. Saudara bersentuhan dengan banyak orang. Ya, minimal 50 orang dalam 1 tahun, mungkin juga sampai ratusan dalam 1 tahun. Nah, saudara mungkin merasa area pengaruh saudara itu kecil saja, nggak terlalu besar. Tapi tanpa sadar saya mau katakan, setiap saudara bisa mempunyai pengaruh kepada banyak orang, ratusan orang.
dalam 1 tahun. Dan Tuhan berkata, aku mau memenuhi level oikosmu yang keempat, yaitu pengaruh kehidupanmu. Itu sebabnya Allah mau memenuhi kita dengan Roh Kudusnya, sehingga kita punya pengaruh. Ya, pengaruh yang indah dan berkuasa. Setiap kali saudara boleh bertemu dengan orang-orang, entah itu klien saudara, entah itu teman saudara, entah itu saudara pergi ke restoran, pelayan restoran, yang seringkali kita bentak-bentak karena mungkin pelayanannya lama. Bisa nggak kita jadi pengaruh di situ? Tanpa sadar, saudara. Saudara pergi ke mall, kita berinteraksi dengan orang-orang sengaja atau tidak? Roh Kudus mau dicurahkan di 4 level ini. Nah sekarang sebuah pertanyaan lagi. Kenapa Roh Kudus dicurahkan di dalam rumah tadi dikatakan? Rumah dalam tanda kutip. Kenapa Roh Kudus perlu dicurahkan dalam rumah-rumah kita? Nah perhatikan, Yesus kasih jawabannya, atau Yesus kasih jawaban dalam bentuk peringatan, ya, di dalam perumpamaan di Matius 24 ayat 43 saya bacakan. Matius 24 ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan apa? Rumahnya dibongkar. Perhatikan ayat ini. Yesus katakan, saudara, ada pencuri yang kepingin membongkar rumah. Ini perumpamaan Yesus. Dan kalau tuan rumah itu tidak berjaga-jaga, rumahnya dibongkar, dimasuki, disusupi. Istilah bongkar di sini, saudara, itu dalam bahasa Grekanya menggali tanah di bawah. Ya, kalau saudara mungkin lihat film, ya, ada benda yang sangat berharga di sebuah museum, dijaga ketat gitu. Tetapi maling ini maling profesional. Dia bukan lewat pintu depan atau lewat mana, saudara, yang dijaga dengan peralatan-peralatan canggih. Dia gali dari bawah, saudara. Ya, memang tidak gampang, tapi dia niat banget sebab yang dia incar ini sesuatu yang sangat berharga di dalam sebuah rumah. Dia pencuri yang pro, saudara. Pertanyaannya, siapa pencuri ini yang mau membongkar rumah? Siapakah pencuri yang dimaksud Yesus? Yohanes 10 ayat 10 jelas mengatakan, pencuri, kata Tuhan, datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan Yesus mengacu pencuri ini sebagai si musuh, iblis kita, setan itu sendiri, saudara. Jadi iblis mau datang untuk mau berusaha membongkar rumah saudara. Oikos di dalam kehidupan saudara, membongkar di sini saudara, itu menggali, ya, tanah di bawah tembok rumah itu. Artinya begini saudara, ada kekuatan jahat, ada kekuatan neraka yang mau membongkar rumah tanggamu, yang mau merusak hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, saudara. Kekuatan neraka yang mau menyerang nilai-nilai Alkitab dalam rumah tanggamu. Nilai Alkitab dalam sebuah rumah tangga apa? Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghormati, berkorban. Kan begitu, saudara. Si iblis mau membongkar pengaruh saudara juga di tempat kerjamu. Supaya jangan saudara menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga saudara jadi orang Kristen yang tidak bersinar, saudara jadi orang Kristen yang lumpuh, yang tidak berdampak. Itu kemauan iblis. Rumah ini mau dibongkar, kata Yesus. Iblis berusaha membongkar rumah kita. Ini penyakit, saudara. Ini semacam virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Yang mau menulari, mau masuk, menulari, merusak hidup kita dan bahkan mematikan kita. Dan Alkitab tadi katakan dalam perumpamaan Yesus, kalau tuan rumah itu tidak berjaga-jaga, ini pencuri akan masuk. Nah Bapak Ibu, kita nggak bisa lawan pencuri ini dengan kemampuan kita, dengan kekuatan daging kita. Dia pintar banget, dia sangat niat, saudara. Mau mengambil hal yang berharga dalam hidupmu, mau mengambil permata yang berharga, dia akan berusaha, ya saudara, menggali dari bawah. Untuk itulah Roh Kudus mau datang, untuk itulah hari Pantekkosta itu diberikan kepada kita untuk memenuhi seluruh
rumah yang ada. Dialah penolong yang dikirim dari Bapa, dari kerajaan sorga untuk menolong kita. Untuk sudah memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk berperang melawan si iblis. Supaya kita jangan ditipu, supaya jangan kita, saudara, pencuri itu masuk dan merusak dan membinasakan rumah itu. Suami istri perlu penuh dengan Roh Kudus di rumah mereka. Anak-anak juga. Sehingga hubungan boleh berjalan dengan baik, saudara. Roh Kudus adalah roh kasih. Roh yang indah, sweet Holy Spirit. Kita boleh menjadi pengaruh yang positif di tempat kerja kita. Dan di dalam dunia ini. Dan di dalam masyarakat kita. Menjadi terang dan garam. Nah, kalau bicara Roh Kudus, kita ingat bahwa Roh Kudus di dalam Alkitab digambarkan seperti minyak. Minyak yang ada ditaruh di dalam lampu supaya lampu itu dapat bercahaya, dapat menyala. Nah, saudara pasti teringat dengan perumpamaan Yesus tentang 5 anak dara yang pintar dan 5 anak dara yang bodoh di Matius pasal 25, tidak perlu dibaca. Ya. Tapi saudara mengerti, 5 anak dara atau 10 anak dara ini saudara, sedang mau menantikan pengantin yang akan datang. Cuma Alkitab mengatakan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Ada 5 anak dara yang bijak. 5 anak dara yang bijak dikatakan mereka mempunyai pelita yang menyala, di dalamnya ada minyak. Tapi bukan cuma itu. Di buli-buli cadangan itu juga ada minyak. Ini minyaknya itu 2 kali, bro. Ya. Bukan cuma minyak di dalam pelita, tapi minyak, ada sumber minyak yang kapanpun kalau lampu ini nanti minyaknya sudah mau habis, bisa disuplai. Ada sumber minyak yang akan terus mensuplai, sehingga terang itu terus dapat bercahaya. Jaga-jaga kalau pengantin itu terlambat datang, sampai tengah malam dia belum datang, umpamanya seperti itu. Mereka sudah pikir panjang, mereka hidup dengan saudara kritis, berpikir bagaimana ya umpama pengantin itu terlambat datang. Mereka punya sumber untuk mensuplai lampu itu untuk terus menyala sampai lewat tengah malam. Sementara 5 anak dara yang bodoh hanya membawa pelita, ada minyaknya memang, menyala dia, tapi dia nggak bawa serepnya, nggak membawa buli-buli sumber minyak yang akan mensuplai terus pelita tersebut untuk terus menyala. Nah, Alkitab mengatakan atau perumpamaan Yesus ini mengatakan bahwa persoalannya pengantin betul-betul terlambat, saudara. Terlambat datang dan Alkitab katakan 10 anak dara ini ketiduran semua. 10-nya yang bijaksana dan yang bodoh tidur semuanya karena pengantin lambat datang. Semuanya sempat tertidur. Tetapi dikatakan pada waktu tengah malam terdengarlah seruan, "Hei, pengantin datang. Keluarlah engkau menyambut dan mengeluh-elukan dia." Alkitab mengatakan begitu mendengar seruan di tengah malam, pengantin datang, 10 gadis ini semuanya bangun, saudara. Dan repot mereka semua. Alkitab katakan mereka membangun dan membereskan pelita mereka masing-masing. Tetapi saudara, 5 anak dara yang bodoh menemui kenyataan bahwa pelita mereka sudah sekarat. Mati nyala, kenapa? Sebab minyaknya sudah mau habis. Pelitanya mau mati di tengah malam yang gelap ini. Gadis-gadis yang bodoh ini jadi panik. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka minta satu-satunya cara, yang mereka minta kepada 5 anak dara yang bijaksana, yang mempunyai minyak lebih itu, untuk dibagi kepada mereka. Cuma perhatikan apa kata 5 anak dara yang pintar ini. Mereka katakan gini, nggak bisa. Kami nggak bisa bagi minyak ini, nanti nggak cukup antara kami dengan engkau. Jadi engkau pergi aja beli di luar sendiri, urus sendiri situ di luar, beli sendiri. Kami udah beli duluan tadi sore, jauh-jauh hari kami sudah mikirin ini. Begitu mungkin perkataannya, saudara. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Dalam perumpamaan ini, jangan salah. Yesus tidak mengajar bahwa kita harus
apa? Kita harus pelit, kita harus cuma ingat diri sendiri, ya. Nggak mau berbagi, bukan itu. Itu bukan poinnya, Saudara. Tapi Yesus, perhatikan ini, Yesus sedang mengajar satu prinsip yang sangat penting, perhatikan ini. Yesus sedang mengajar satu prinsip yang sangat penting yang kita perlu mengerti, yaitu begini. Nggak ada orang, siapapun dia, yang dapat saudara mengisi, perhatikan nih. Nggak ada orang siapapun dia yang dapat mengisi kekurangan minyak ini. Masing-masing ini urusan sendiri. Ya. Kalau sampai kepada pengisian minyak, saudara, itu tanggung jawab masing-masing. Saya nggak bisa mengisi saudara dengan Roh Kudus. Walaupun saya hamba Tuhan. Keluaran sekolah kitab. Saudara. Dan saya mau katakan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa mengisi saudara dengan Roh Kudus. Saya nggak bisa, saudara, dan semua staf pengawalan di sini, siapapun dia, nggak bisa mengalirkan kuasa Roh Allah kepada hidup saudara, nggak bisa. Ya, kita hamba Tuhan, kita akan mengajar. Paling banter sampai situ aja. Kita mengajar tentang Roh Kudus. Kita himbau jemaat, kita ajar doktrin kebenaran firman Tuhan, ya. Tetapi setelah itu, what next? Itu urusan saudara. Itu tanggung jawab saudara antara saudara dengan Tuhan. Kan begitu, saudara. Saya mau bilang GPD Elohim, gereja ini nggak bisa mengalirkan kuasa Roh Kudus untuk jemaat. Itu bukan hak kita. Saudara sendiri, kita masing-masing yang harus berhubungan, nah ini penting. Saudara sendiri yang harus berhubungan dengan Allah, dengan Yesus, yang Alkitab katakan dia pembaptis dengan Roh Kudus. Kita yang harus datang. Hamba Tuhan hanya memfasilitasi, mendorong, ikut mendoakan, mengajar. Tapi saudara yang harus mengambil keputusan setelah itu antara saudara dengan Tuhan. Sebab ini hubungan cuma saudara yang dapat kembangkan, saudara. Kita cuma bisa ngipas-ngimasin, berikan semangat, tapi saudara sendiri yang harus punya kerinduan untuk datang bertemu dengan Roh Kudus, dengan si pembaptis oleh Roh Kudus, itulah Yesus Kristus. Dan dia akan mengisi kehidupanmu, itu hubungan intimasi antara saudara dengan Allah. Saudara sendiri yang harus membangun relationship dengan Yesus sang pembaptis dengan Roh Kudus. Ya, nah, sekarang ini Bapak Ibu di tengah pandemi corona udah jalan mau hampir 3 bulan tuh ya. Semua udah pada, aduh gimana. Sekarang setiap keluarga saat pandemi ini sudah gak bisa ke gereja. Gak ada gereja. Ya ada juga yang kangen datang sih, tapi nggak bisa, kita nggak buat, dilarang untuk berbuat ibadah untuk sementara waktu dengan satu maksud yang baik tentu oleh pemerintah. Jadi upaya dari gereja paling banter ya kita bikin online kayak begini kan, ibadah online. Lantas saya berpikir begini, saudara, umpama kita nggak punya fasilitas seperti ini, atau umpama satu saat Wi-Fi-nya mati semua, saudara. Karena seluruh backbone Wi-Fi ambruk sehingga nggak ada lagi online. Lantas bagaimana? Apa saudara akan menjadi, aduh, ya apa ya? Waduh, aku nggak bisa doa. Aku enak kalau doa ya harus ada online-nya baru bisa enak berdoa. Ya memang saudara, saya mengerti itu ya. Ya, saudara. Saudara senang melihat wajah-wajah kami dan memang tugas kami, saudara memotivasi saudara dengan pengurapan Roh Kudus yang membakar saudara. Tapi umpama hal ini terjadi, ya bisa nggak saudara membangun iman saudara sendiri, mencari Tuhan di rumah saudara masing-masing? Lalu dia bicara tentang Roh Kudus datang bukan cuma di gereja, tapi di rumah saudara masing-masing.
Saudara mungkin berkata, sorry, saya nggak mau saudara Elohimers kita jadi bingung. Waduh gimana ini? Saudara jadi nggak bisa sembahyang, semuanya harus terpusat dari gereja. Waduh kalau nggak ada online gimana? Kerohanian saya jadi lumpuh. Dan saya harus bergantung sepenuhnya kepada khotbah dari pendeta umpamanya saudara. Harus bergantung kepada doa pendeta, semuanya pendeta sentris jadinya. Nah jangan salah ya, kami pasti pastoral pengembalaan pasti berusaha melayani saudara sebaik mungkin. Nah kita bersyukur online ini masih jalan, kan? Puji Tuhan. Ya. Tapi, perhatikan nih, soal membangun kerohanian saudara, itu tanggung jawabmu sendiri. Ada harga yang saudara harus bayar. Ada sesuatu yang harus dibeli. Hubungan dengan Yesus, saudara nggak bisa wakilkan kepada orang lain. Anak nggak bisa wakilkan kepada papanya, Pak titip doa ya, atau bagaimana. Ya. Enggak, masing-masing saudara kita harus beli sendiri. Artinya, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus concern dengan keadaan sekarang ini, saudara. Inilah waktu yang paling tepat, saudara, di rumah saudara masing-masing. Ya, puji Tuhan semuanya masih berjalan dengan baik. Kami masih bisa saudara melayani saudara walaupun lewat online. Tapi ada datang satu saat di mana mungkin saudara hal seperti ini tidak ada lagi. Lantas kita jadi lumpuh semuanya. Saya tidak mau seperti itu. Kita Elohimers harus jadi orang-orang Kristen yang dewasa saudara. Yang bisa saudara kepala rumah tangga. Suami bisa kasih ngajar kepada istrinya, kepada anak-anaknya tentang firman Allah. Kalau dia harus bisa mimpin dalam doa. Dia harus bisa saudara menjadi imam dalam keluarga. Saudara bertanggung jawab untuk membangun fellowship dan intimacy saudara dengan Tuhan Yesus dan hanya Dia saja. Enggak ada yang lain. Sebab hanya Yesus yang dapat memberi minyak Roh Kudus bagi saudara masing-masing. Orang lain enggak bisa, saudara. Saya enggak bisa. Saya enggak bisa berikan minyak Roh Kudus. Tugas saya membaptis orang dalam air. Iya. Tapi membaptis dengan Roh Kudus bukan tugas saya. Itu pekerjaannya Yesus dan saya nggak punya hak, nggak bisa. Oke, kita terus lagi di Matius 25 tadi, ayat yang ke-7. Ada sesuatu juga yang menarik kalau kita lihat. Di Matius 25 ayat 7 dikatakan bahwa waktu mereka mendengar suara pengantin datang pada waktu tengah malam, di Matius 25 ayat 7 katakan gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Garis bawahi kata membereskan pelita mereka. Di dalam bahasa Grekanya saudara, kata membereskan itu kosmeo. Kosmeo, ini ada hubungannya dengan kata kosmetik. Membereskan. Jadi kosmeo ini ya itu bisa berarti, ya apa itu kosmetik kan maksudnya mendandani, merapikan, memoles, ya kan? Menghiasi supaya kelihatan bagus, kelihatan api. Jadi saya pikir saudara begitu suara itu datang, pengantin datang, 10 anak darah bangun, repot saudara. Ya ada yang ngambil lap, dia sikat, dia dia perbaiki. Itu pelita, dilap, di trimming, di kosmeo, dilap supaya mengkilat jadi bling-bling. Cuma saya mau bilang begini. Ya 5 anak darah yang pintar, makin bagus pelitanya. Di luarnya mengkilat, tapi nyala apinya masih ada. Sebab minyak itu masih terus disalurkan dari sumber yang mereka punya. Yang celakanya, anak darah yang bodoh. Mereka ikut repot juga, saudara. Mereka ikut ngelap-ngelap, mereka punya pelita sampai mengkilat, tapi lampunya udah mau mati. Saya mau coba saudara berpikir kritis. Buat supaya anak darah ini dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah pada akhir zaman, harus pelita menyala. Bukan mengkilat tok. Bukan kosmetik tok di luar, saudara. Banyak kali kita
Enggak salah, saya bukan anti kosmetik. Kita mungkin hanya memperhatikan diri yang di luar. Melap yang di luar. Penampilan harus hebat. Tidak ada salahnya. Tapi itu harus diimbangi. Sebab apa gunanya kita punya polesan di luar yang bagus, yang indah, dan orang bilang, wah hebat, gereja ini bagus, di luar. Tetapi saudara, di mana apinya? Itu dia. Di mana minyaknya? Apalah gunanya saudara, kita mempunyai kosmetik di luar yang begitu luar biasa dan orang mungkin memuji, tapi di dalam ini itu api sudah mau mati, minyak sudah mulai kering. Kalau tengah malam mempelai datang, Alkitab jelas katakan, anak darah yang bodoh itu ditinggal di luar. Tempat kegelapan di mana ada tangisan dan kertak gigi dan mereka tidak bisa masuk pesta perkawinan anak domba Allah di akhir zaman ini. Saya tidak akan panjangkan firman Allah. Tapi mari saudara, kita ini orang GPDI. Kita merayakan hari Pantekosta pada hari ini. Dan Alkitab jelas katakan kegerakan Pantekosta yang pertama bukan di gereja. Belum ada gereja, itu gereja baru timbul di abad 3 barangkali. Mereka berkumpul di sebuah rumah. Kami ke Israel, kami pernah ke sana, saudara. Enggak terlalu besar-besar amat juga sih. Ya. Tapi itu sebuah rumah tingkat yang kedua di loteng Yerusalem. Sebuah rumah. Dan saudara, Bapak, Ibu, saudara sekarang ada di rumah saudara masing-masing. Dan Allah tidak pilih-pilih kasih. Nah, mungkin saudara berkata, wah di dalam gereja lah kita dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Roh Kudus turun di rumah saudara. Bahkan memenuhi seluruh rumah itu. Rumah dapat berkat berarti rumah saudara secara fisik. Alamat di mana saudara tinggal mau didatangi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Rumah juga bisa berarti family, keluarga kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Hubungan-hubungan dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, rumah bisa berarti tempat pekerjaan saudara di mana saudara bekerja. Dan yang keempat adalah rumah berarti pengaruh saudara di dalam hidup ini. Tuhan mau penuhi dengan kuasa Roh Kudusnya. Kalau saudara rindu itu, dan kita gak mau ketinggalan saudara. Ini urusan kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan masing-masing keluar. Mari dengan hati yang terbuka. Puji Tuhan, kami masih bisa saudara berhubungan dengan saudara dengan online. Tuhan masih memberkati kita. Haleluya. Mari pakai kesempatan ini. Ya, Roh Kudus ada bergerak di mana-mana tempat. Di gereja ini, di rumah tangga saudara, di rumah saudara masing-masing. Mari buka hatimu. Fokus kepada dia, pembaptis dengan Roh Kudus. Nyanyikan itu lagu. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dari awal lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalam, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita buka hati kita, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh
buka hati, buka hati, Tunggal Maha, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Mari saudara sembah Tuhan. Buka hati saudara lebar-lebar. Ini hari Pantekosta. Haleluya. Tuhan tidak terbatas dengan ruang, dengan waktu. Kita hidup di zaman Roh Kudus. Jangan lupa itu. Sejak ketuhanan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sampai akhir zaman ini, sampai gereja akan diangkat nanti, disingkirkan maksud saya, Roh Kudus masih terus bekerja. Mau tunggu apa lagi? Dia tidak pilih-pilih tempat. Di mana ada rumah yang terbuka, dan saudara, hati kita juga rumah-rumah. Mari setiap kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, burung merpati Roh Kudus mau turun. Dan kalau dia turun, dia mau cari tempat, dia mau cari rumah. Haleluya, haleluya. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cukup untuk saudara minta kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara minta itu dengan iman, dan saudara bertanggung jawab membuka hatimu dan berhubungan dengan Tuhan. Kami hamba Tuhan mendoakan saudara dari jauh secara online. Bapak-bapak rumah tangga, doakan mungkin istrimu, anakmu. Berikan contoh dan teladan bahwa mereka harus membangun hidup keimanan, hubungan mereka dengan, mereka harus mengisi tempayan hidup mereka dengan minyak. Bagaimana caranya? Oh, tunggu nanti panggil pendeta berdoa atau enggak? Malam hari ini, kalau pagi hari ini, kalau sudah terbuka hatimu kepada Tuhan, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada hari Pantekosta Alkitab katakan, saudara, kalau saya bacakan ayat itu, haleluya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin saudara sedang duduk bersama dengan keluarga di rumah saudara, di kamar tidur saudara bengkali, di ruang tamu saya nggak tahu, tapi saudara, Roh Kudus juga menjadi hak saudara. Roh Kudus mau datang melawat saudara, haleluya. Tapi perlu kita intimasi, kita bertanggung jawab untuk menghampiri Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya. Mulai sembah Tuhan, mulai saya yakin Dia ada saudara. Haleluya. Dia ada. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, lawatlah setiap rumah-rumah tangga yang ada seluruh Elohim, di seluruh Sidoarjo ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Genapi perjanjian-Mu bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang rindu, bagi mereka yang haus dan lapar, bagi mereka Tuhan yang mau menghampiri Tuhan dengan hati yang terbuka. Api Roh Kudus, kuasa Pantekosta datang dan mengalir, haleluya. Penuhi setiap rumah, penuhi setiap pojok kehidupan hati kami. Penuhi Tuhan, penuhi di dalam nama Yesus. Haleluya.
setiap rumah-rumah yang ada, setiap tempat kerja saudara, setiap tatanan pengaruh yang saudara-saudara punya. Saudara, Tuhan mau isi itu dengan urapan surgawi. Ya, setiap kali saudara pergi, haleluya, orang-orang akan melihat saudara lain. Kita punya sesuatu yang bercahaya, kita punya sesuatu yang berbeda. Roh Kudus, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, penuhilah setiap rumah, penuhi setiap hati yang datang mencari, yang datang meminta dengan iman. Di dalam nama Yesus, haleluya. Penuhi setiap oikos yang ada Tuhan. Penuhi setiap rumah-rumah kami. Haleluya. Mari yang rindu. Tuhan tidak berubah. Kuasa Pentakosta tidak berubah. Dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia lihat rumah itu terbuka, hanya bagi Tuhan. Dia mau masuk. Kalau dia masuk, saudara mempunyai kemampuan untuk melawan pencuri, gak bisa masuk di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, rabayara santa, rabayara santa, rabayara santa, rabayara. Oh, roh kami tidak mau izinkan pencuri merusak rumah kami. Kami izinkan Roh Kudus bekerja. Kuasai setiap bahagian, setiap pojok, penuhi Tuhan, haleluya. Hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang Tuhan, sekarang adalah perjanjian-Mu. Urapanmu. Oh, kuasa Pentakosta, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, Roh Kudus itu ada dua karakternya. Dia seperti Raja Wali, berkuasa, kuat. Tapi dia juga halus lembut seperti merpati. Dia peka banget. Mari kita menyerah kepada pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa bergerak dengan kuat dan kuasa, tapi juga bisa bergerak dengan lembut, Rabakarabaturi, Rasatarabakarabaya, Rasantarabaturi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Api Tuhan, haleluya. Bakarlah, haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Kami tidak bisa mampu melawan musuh kami di Tuhan. Si jahat yang mau merusak, mau merombak, mau membongkar rumah ini. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kami dan Engkau diberikan kesempatan, kami boleh bekerja sama. Engkaulah penolong kami Tuhan. Haleluya. Nyanyikan kembali lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari tangan saudara yang kanan angkat ke sorga, yang kiri taruh di dada saudara. Haleluya. Jiwaku dalam naung, buka hati, buka hati, jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Amin. Diakan-Mu. Ku buka hati, katakan lagi. Buka hati saudara lebar-lebar untuk jamban suci. Isi minyak pelita saudara supaya menyala menjadi terang.
hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Kalian katakan, ambil alih Tuhan. Ku ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Seluruh isi rumah ini menjadi milik-Mu. Haleluya. Hidup ini, rumah ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini milik-Mu Tuhan. Dan biarlah tidak ada Tuhan yang lain yang dapat masuk. Biarlah hanya Engkau Tuhan. Roh Kudus di dalam hati kami menjadi berkuasa memegang tempat yang sentral Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga iblis, si jahat, perampok dan pencuri yang mempunyai niat jahat mau mencuri, mau merampok, mau mengambil sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Kami punya kemampuan, kami punya potensi untuk mengalahkannya, untuk mengusirnya Tuhan, untuk melawannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh Elohim, rumah tangga yang ada. Tuhan tolong mereka. Dalam situasi yang sukar sulit ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau mengutus Roh Kudus penolong yang lain. Engkau memang naik ke sorga Tuhan, tapi Engkau kirimkan pengganti-Mu untuk menyertai kami di bumi ini selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan seluruh Elohim ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para kepala rumah tangga, para suami Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Istri sebagai penolong dalam rumah tangga juga berkati anak-anak Tuhan Yesus. Seluruhnya, semua yang ada di dalam rumah tangga ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami usir segala penyakit Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah dan lawa dan sembuhkan mereka. Terima kasih dan pelihara umat-Mu. Pelihara kerohanian mereka Tuhan. Mereka mau mengerjakan juga keselamatan mereka itu dengan takut dan gentar, dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami di pusat, di daerah, di wilayah Tuhan, khususnya kota dan kabupaten Sidoarjo. Tuhan Yesus, Bapak Wakil Bupati, pemerintah yang ada Tuhan, kepolisian pemerintahan Tuhan, Tuhan tolong para dokter, para medis, Tuhan tolong mereka semua. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anggota-anggota juga gereja kami yang bertugas di garda depan sebagai paramedikal. Tuhan jaga dan lindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan daripada segala sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para pemain musik, worship leaders, singers Tuhan yang memegang kamera, yang memegang LED, mixer, semua Tuhan berkati. Semua kami yang hadir di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan memberkati. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jabat tangan kiri kanan di rumahnya, ya, colek kiri kanan. Ya, suami boleh peluk istrinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Engkau yang membuat kami bergirang ya Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku.
bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan